Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Jadi pertama kita bahas infrastruktur dulu nih. Kita bahas infrastruktur, gimana ya saham-saham ini ya. Nah, boleh nih, buat yang pertama nih, yang Inet nyangkut di berapa, spill dulu boleh ya? Ntar biar Mas Emon dapat gambaran kira-kira sangkutnya di mana. Nah, untuk Inet yang pertama, sebenarnya yang Mas Emon lihat sebenarnya masih bearish gitu ya. Kenapa sih Mas bilangnya bearish mulu gitu dari kemarin ya? Nah, karena di sini ya reject 398 gitu ya. Sebenarnya next targetnya ya kalau 310 ini besok kena tembus ya ke 340 gitu kan. Sorry ke 210 ya, maaf. 210. Kenapa? Ya karena kita ngelihatnya based on support berikutnya ketika 310 ini dilepas nih, yaitu di 210. Kenapa 210? Yang pertama nih, harga jual after RI itu kan 250 ya, asumsinya ya 250. Terus untuk beberapa area kuat kayak di 210 ini belum disentuh juga nih. Ini belum di-testing as a support gitu di sini. Nah, jadi ya idealnya, seandainya gitu ya, idealnya supaya teman-teman pahami bahwa di 210 ini ya, ini akan berpotensi untuk disentuh ketika apa? Ketika nanti harga 310 ini tidak berhasil menjadi support yang kuat gitu. Jadi harus makin siap-siap nih. Kenapa? Ya karena kalau kita masih belum bisa ngelihat yang namanya si Inet ini keluar dari, apa namanya, bertahan di zonanya di 310 gitu ya. Nah, di sini kita justru masih ngelihat, posisi daripada Inet itu masih bearish gitu. Nah, di sini perlu dicermati juga ya, di sini ada gap nih masih. Nah, nih. Nah, nih ya, cakep. Nah, tak rapiin dulu. Nah, gapnya di area berapa, Mas? Gitu. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat gapnya ini ada di area berapa nih? Di sekitar 246. Jadi, kalau nanti something happen dan harga itu turun ya di bawah dari 310, maka teman-teman tahu next targetnya ada di 246 dulu sebelum ke 210 gitu ya. Mas, di sini tapi kan ada gap juga. Bisa nggak ini disentuh? Ya, ini juga bisa. Tapi oh, ntar tak kasih areanya ya. Ini di sini untuk gapnya dia harus nutup dulu nih. Jadi besok kalau create ekor ke atas juga ini masih ada possibility gitu ya. 362. Jadi gini teman-teman. Sebelumnya kan kita melihat bahwa untuk yang namanya Inet itu punya area support kuat di mana? Punya area support kuat di 398 ya, di 398. Terus 398 ini ditembus lagi nih ke bawah nih. Nah, tandanya masih cenderung bearish. Nah, kita lihat memang secara teknikal MA10-nya, MA100 ini di-testing di sini dan sebenarnya ada potensi untuk rebound ya, kayak begini nih, rebound masih bisa ada. Tapi ya itu tadi, resiko yang teman-teman akan hadapi ya untuk di Inet, kalau misalnya nggak bisa bertahan di 310, ini akan testing atau membayar hutang lah di sini ya, di harga 246, di mana gap ini belum tertutup sama sekali gitu ya, meninggalkan gap. Nah, gap-gap itu udah kemarin banyak diuji ya di saham-saham PAPP salah satu contohnya. Jadi ya menurutku ya time frame-nya ya, time frame sama timeline-nya sebelum regulasi bagus kayaknya masih agak cenderung sedikit bearish ya buat beberapa ya. Ya sebulan 1 sampai 2 bulan ke depan lah ya, sebelum MSCI Mei. Itu menurutku masih akan sedikit bloody gitu ya. Jadi buat yang mau masuk di Inet ditunggu dulu aja, kalau mau masuk dititip sendalnya supaya nanti kalau misalnya memang kedapatan harga diskon teman-teman bisa collect lagi. Oke, sekarang yang nyangkut. Ada yang di GoPay, ada yang di 404, ada yang di 486, ada yang di 386. 500 ya, GoPay. Berarti GoPay lumayan ya 35%, 486, 386, 386, 386. 386 16% sama 486 mirip lah ya kayak di GoPay ya. 404. 404 lumayan lah ya. 404 nih berarti di atas sedikit. 404. Nah, ini kan 8 ya kalau menurutku sih gini. Kalau misalnya loss itu udah lebih besar dari 15% ya. 10 sampai 15 lah. Nah, ini ya kalau misalnya berat hati ya kalau mau CL silahkan. Cuma kalau misalnya udah di atas 25% apalagi ya. Udah di atas 25% nggak? Udah di atas 25% gitu kan, tandanya apa ya, ini harus nge-hold nih, tapi agak lama.
Nah, yang jadi pertanyaan, teman-teman beli Inet di posisi tersebut itu pasca right issue atau sebelum right issue gitu. Sebenarnya kalau habis right issue harusnya masih untung lah ya hitungannya ya. Tapi kalau misalnya setelah RI, nah ini harus sabarnya harus makin banyak gitu ya. Jadi jangan langsung kalaupun nyangkutnya udah digopek kayak tadi ya, tuh tadi ada yang 610, 681. Wah ini ngenes ini 681 ya, 680 lah. Set, separuh ya. Ya mau gimana? Apalagi kayak, nah nih, Nikto Vilya Neko ya. Apalagi udah minusnya 50%, ya saranku hold dulu aja. Kalau misalnya masih memang percaya dengan prospek Inet gitu ya. Karena toh teman-teman averaging down juga dengan kondisi yang belum selesai seperti ini ya masih agak lama nih untuk Inet sebenarnya naik lagi. Gitu. Kecuali teman-teman memang belinya di sini di 310 belinya baru mau beli. Ya, itu tuh beda cerita. Jadi kalau saran Mas Emon ya jangan di averaging down dulu, sisa modalnya nanti switching teman-teman ya. Jangan di averaging down tapi teman-teman cari ke saham mana yang udah ada di bawah. Nah, averaging down-nya kapan, Mas? Nanti setelah keadaan mulai membaik gitu ya. Biarin aja dia kejemput gitu. Jadi biarin dulu floating loss-nya karena udah terlalu dalam. Karena apa? Karena kayak tadi tuh yang loss-nya 50%. Nah, simpelnya gini. Kalau misalnya teman-teman duitnya tadi 100 juta sekarang kan udah jadi 50 juta nih. Nah, buat balikin 50 juta, itu kan teman-teman perlu apa? Perlu beggar ya. Perlu cuan 100%, yang mana ini sulit didapat gitu ya. Jadi kalau misalnya udah terlanjur nyangkutnya gede ya, sekitar 50%, ya udah tunggu dulu lagi aja gitu. Nah, kalau ideal mau beli Inet di mana? Ya teman-teman palingan pantau kalau nggak ke 246 ya 210 nih, karena ini area-area belum diuji nih di sini nih. Gitu. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat flow-nya daripada Inet. Nah, Inet kalau misalnya memang ya dalam beberapa hari ke depan lah ya, ibaratnya kita ngelihat masih fase akumulasi kembali lagi dari asing masih ada. Ya tandanya ada nih potensi untuk kembali lagi naik ke atas gitu ya untuk si Inet. Ya ibaratnya naik lah gitu. Kalau misalnya dilihat sebenarnya untuk buangan-buangannya jauh lebih gede dibandingkan dia inflow ya. Jadi kayak gini nih, dia inflow kan, dia inflow 2 kali, tapi sekali buang kayak begini, ini 45M ya habis juga gitu. Jadi masih harus wait and see. Kemudian kalau teman-teman kan sini ya, Inet per tanggal 6 tanggal 6 ya? Let's see, tanggal berapa? 6 ya? Ini XA siapa nih? XA. NH ya. Nah ini untuk Inet, nah ini CC-nya mulai serok ya. Tapi pantau-pantau dulu. Kalau yang nyangkut, hold dulu aja lah, nggak apa-apa ya. Mungkin agak lama. Tapi kalau misalnya kita lihat apakah ada potensi naik ya, kalau kelihatannya CC masih akum terus ya menarik ya. Bisa jadi dan antara nih. Karena jarang-jarang ya CC sama OD itu berurut gitu ya. Kenapa OD? Karena OD BRI, C-nya Mansek ya, Mandiri Sekuritas. CP, EP, SQ, apalagi kalau ada DX tuh. Ada DX, nggak ada di sini ya. Jadi bagus ya, CC-nya akum, OD, CP, EP, buang barang, PD, XA, YP, GR, RS. Ya, oke lah. Berarti kita tahu ya, sekarang ada yang akum dia. Tapi kita kan nggak tahu kapan akan dimainkan. Jadi apa? Jadi ya nunggu dulu nih. Nah, kok dari seminggu gitu, kita lihat ya, YB, CC, NI. Nah, nih NI ternyata ada. YB, CC, NI, OD. Nah, ini masuk nih ya. Ini kan CC apa? CC Mansek. NI apa? BNI. OD apa? BRI. BRI Sekuritas ya. Kalau ada DX, satu lagi tuh Bahana. Gitu. Jadi ya, kalau sekarang ya kita lihat, oke, yang nampungin barang daripada jual-jualan kemarin ya YB, CC, NI. Siapa yang buang lagi? XA, IN, FS. Ya, jadi mungkin kalau misalnya, ibaratnya gini, selama asingnya buang barang, tapi kayak ada yang nampungin juga di domestik, ya dilihat itu siapa gitu kan, kurang lebihnya siapa, kita indikasinya siapa nih. Gitu. Kalau misalnya masih ada yang akumulasi ya bagus gitu ya tandanya. Tapi ya kalau berkaca dari technical ya di sini belum baik-baik saja si Inet ya. Kalau si Inet mau baik-baik saja gimana Mas gitu ya. Ya dia nggak, pada intinya dia nggak lewat dari 310 gitu ya. Dia tetap kalaupun nanti turun dia balik lagi nih 310,
ranging, terus ngambil 362, nah terus ngambil lagi 398. Disitulah kita melihat bahwa Inet sudah putar balik nih, udah reversal, begitu ya. Nah, ini ya, nah nih, infra nih, masih infrastruktur. Ya, next-nya kita bahas WiFi ya. Nah, ini WiFi juga sama. Jadi di sini juga kita ngeliat ada gap. Nah, ini nggak tahu nih, kalau ada yang nyangkut di WiFi boleh spill ya. Berapa nih? 25, 27, 50. Nah, buat si WiFi koreksi sebenarnya udah 50% ya. Dari bener-bener pucuknya di 4400. Nah, udah di bawah MA 100 sebelum. Nah, di sini ada gap nih. Nah, lihat ya, ada gap. Kita tandain gapnya. Nah, di sini biasanya ya kalau misalnya ada gap, ya ini ada potensi sebenarnya untuk disentuh kembali ya 2310. Nah, jadi kalau misalnya nanti technical rebound, nah ini bisa nih sebenarnya ngambil ke 2310. Jadi even teman-teman melakukan day trade, apakah ada possibility untuk dia at least tutup gap, ya ini masih ada gitu ya. Tapi ingat juga, kalau misalnya besok Senin itu nggak kuat ya 2100 ini ditembus ke bawah, ya maka akan terjadi lanjutan penurunan si WiFi nih. Sampai mana ya? Palingan kurang lebih sampai sini lah ya. Sini dah, tak taruh di ini udah habis belum? Fair value gap. Nah, ini belum habis. Nih, fair value ada di sini. Sini dulu lah ya, apa-apa. Sini nih. Ya, kurang lebih 2100 dulu ya. Kurang lebih 2100. Nah, sekarang kita ceknya apa? Sekarang kita cek untuk flow daripada si WiFi nih. WiFi ada yang nggak ada ya. Nah, jadi teman-teman selama WiFi itu masih outflow ya asingnya, ini pantau dulu. Berarti tandanya kita belum bisa ngelihat lah dia ini berpotensi lanjut naik gitu ya. Jadi ibaratnya masih agak sedikit cenderung bearish gitu kan. Nah, sama kalau kita lihat WiFi. Nah, jadi seminggu terakhir WiFi itu rata-rata banyak kan retail ya. Jadi kembali wait and see dulu nih, XL, XC sama YP lengkap. Ada NI sama AI masuk, oke menarik, nggak apa-apa. Buang barang kita lihat BB, LG, RX, PD, sama KZ. Jadi ya untuk sementara ya masih wait and see nih teman-teman ya. Kalau kita lihat benar-benar per tanggal 6, XL-nya masih top buyer gitu ya. BK mulai akum, ada ZP, ada YP. Bagusnya gimana ya? Bagusnya masih wait and see nih, CP, RX buang. Gitu. Gitu ya. Kenapa nunggu dulu? Karena ya sebenarnya targetnya ya itu tadi. Sebelum kita lihat MSCI-nya benar-benar clear gitu ya, itu belum bisa lah. Gitu. Tapi ya teman-teman udah tahu, oh iya nih, WiFi koreksi udah lumayan ya, 50%. Nah, bagusnya gimana lagi? Bagusnya ya kalau misalnya nanti teman-teman ngelihat harganya di bawah jatuh lagi gitu ya, kalau belum punya barang, enak nih, tinggal siap-siap untuk masuk dan teman-teman dapat di harga yang paling murah. Gitu ya. Jadi untuk sementara biarkan dulu dianya koreksi, kita lihat area-areanya kayak di 2170 atau di 2100. Kalau misalnya dia udah bisa mulai menahan di area sini, nah ini adalah sentimen yang bagus gitu ya, atau price yang bagus untuk beli. Tapi untuk sementara masih nunggu dulu. Meskipun 1, 2, 3, 4 ya, 4 kali area support di 2170 ini disentuh dan semuanya menghasilkan demand ya. Buyers-nya ada lagi. Gitu. Itu aja sih untuk WiFi. Sekarang mereka udah kontrol sistem sebab itu rame. Siapa yang kontrol sistem? Gitu ya. Oke. Itu untuk WiFi. Kita lanjut lagi. Telkom ya. Nah ini saham-saham bagus ya, tapi ya itu tadi karena apa namanya? Karena sistemnya bobrok ya, bukan karena ini ya, bukan karena sahamnya, bukan karena ekonominya. Nah, kembali lagi teman-teman untuk Telkom, nah ini juga sama ya. Ini gap nih. Ini gap pasti closingnya di atas. Nah, ini gap nih ya. Ini gap dari sini ke sini. Nah,
Ini pucuknya di mana nih? Gap di sini ya. Ini tarik dikit. Ini dia ada di harga. Nah, jadi area-area gap ini sebenarnya bisa kita jadikan sebagai area target ya. Area target nanti kalau teman-teman udah dapat di harga bawah gitu. Tujuannya apa ya? Karena gap ini nanti harus ditutup. Either dia kena gapnya terus reject lagi ke bawah, yaitu urusan belakangan. Yang penting kita tahu bahwa ada gap di atas, jadi kalau teman-teman nanti dapat harga bawah, enak langsung udah tahu target harganya di berapa. Gitu kan. Oh, ini di X. Gitu. Nah, sekarang kita melihat nih dari price action gitu ya. Ini teman-teman ngelihat di sini udah terjadi rejection nih. Di sini reject ya. Di sini juga, di sini juga. Jadi kita melihat bahwa ya X Telkom ini pergerakan harganya masih tertekan. Nah, di sini kita ngelihat beberapa area support yang kuat tuh kayak di 3.100 sama di 3.400 nih. Nah, sama MA100 kan di bawah. Nah, penentuannya ya besok. Besok bisa nggak dia di bawah di atas 3.400 gitu ya. Ngilangin dari MA100. Kalau misalnya bisa, maka teman-teman ngelihat bahwa ada potensi untuk lanjut lagi naik ke atas gitu ya. Berarti emang ini adalah area support yang kuat. Tahu dari mana si Telkom area support yang kuat? Ya, ini dia nggak turun lagi lewat dari 3.280 gitu ya, 3.280. Nah, apakah besok memungkinkan gitu ya si Telkom itu untuk drop? Ya, ini masih bisa gitu ya. Nah, kalaupun ke 3.280 selama dia nggak jebol lagi ke bawah sini, ya masih bagus lah ya. Kenapa? Karena dibandingkan dia turun, lebih bagus dia nggak gerak nih kemana-mana. Cuma sideway. Nah, nantilah di sini kita lihat, ini ada akumulasi dari asing atau enggak. Atau Danantara kira-kira udah masuk belum ya? Gitu. Nah, ini yang harus kita cek lah. Karena ya next opportunity kan ada ketika harga sahamnya murah gitu ya. Jadi meskipun nanti teman-teman beberapa portofolionya nyangkut-nyangkut dalam, tapi at least ya harapan Mas Emon ya bikin list banyak-banyak ya. Supaya teman-teman tahu nih kira-kira apa yang saya pantau gitu ya. Apa yang kira-kira enak buat teman-teman masukin ke catatan pribadi gitu ya. Kayak, ini kayak udah oke nih gitu. Nah, kita lihat ya, flow itu buangan benar-benar dari 27 sampai tanggal 6 ya. TK crash kemarin, nah, outflow semua nih. Jadi kita lihat juga, oh iya ya, make sense ya, ketika asing buang barang ya saham-saham LQ45 yang tinggi kayak Telkom, ini juga mengalami penurunan yang signifikan. Nah, kemarin udah inflow lagi nih. Ya kalau misalnya day trade bisa naik nggak? Bisa sebenarnya kalau kita ngomonginnya kacamatanya day trade ya. Tapi untuk swing, ya ini kita cek dulu udah menarik atau belum. Nah, oke, yang menarik di sini pergerakan kemarin ya. YU sama CC-nya akum nih, YU CC. Nah, kita cari lagi nih yang sekuritas BUMN ya. Ada DX masuk kecil. OD-nya nggak ada ya. OD-nya nggak ada. Buang barang AK, YP, RX, NI, PD, ZP, HP, XL, XC. Nah, di sini ternyata kita udah tahu nih, oke, bahwa retail-retail ini udah pada buang barang. Nah, nih, YP kenapa gede? Berarti yang main biasanya yang duit-duit lama ya. Old school masuknya ke old money masuknya Telkom ya, biasanya gitu. Karena kalau XL kan baru ya, gitu. Kurang lebihnya gitulah. Nah, sekarang kita cek seminggunya ya, terakhir. Kira-kira retailnya udah pada buang barang belum? Kering nggak nih barangnya ya? Tanggal 9, tanggal 2. Nah, YU, TP, NI, XL. Ternyata XL masih ada. XC sama YP juga masih sama nih. Masih ada barang. Nah, kalau kita lihat, NI, OD, ini TP siapa ya? TP nggak kenal ya, TP ya, OCBC. TP. Oke lah, YU lah pantaunya ya, YU. YU akum gede seminggu terakhir. TP, NI, OD, ini DX, ini harusnya kayaknya kelihatannya Danantara nih ya. NI, OD, sama DX. Karena kenapa masuk bareng-bareng gitu ya. Gitu aja. Nah, ya kita lihat lah berikutnya ya. Jadi, kalaupun besok itu kita ngeliat harganya naik, ya, dan juga ada akumulasi lagi, tandanya ya ini udah selesai, udah hampir selesai lah akumulasi daripada udah selesai downtrend-nya daripada si Telkom. Tapi tetap harus ingat juga, karena bisa jadi dia naik dikit terus lanjut turun lagi. Ini juga masih possible gitu ya. Jadi kalau mau masuk, coba tipis-tipis dulu, titip-titip sendal dulu. Ketika asingnya udah mulai percaya lagi, disitulah baru teman-teman masuk gitu ya. Itu aja buat Telkom.
Hmm, Telkom lanjut ISAT ya. Nah, untuk ISAT, nah ini mirip-mirip nih. Untuk ISAT nih kayaknya, oke, kalau misalnya dibikin tren kan, tapi ini kayaknya kalau disatuin sama ini ya, sini deh. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau masih dibilang trennya naik, ya simpel ya. Kalau misalnya benar-benar digambar gitu kan, ya ini masih dalam fase tren nih. Tapi di sisi lain kalau misalnya Mas Emon sih sukanya lihatnya dari MA100 gitu ya. Dia di atas atau dia di bawah MA100 gitu kan. Nah, untuk case kali ini yang menarik daripada ISAT adalah MA100-nya kena hit gitu ya, terus dia mantul lagi. Tandanya apa? Tandanya memang MA100 ngasih booster lah buat dia ya untuk kembali rebound. Nah, jadi simpelnya untuk si ISAT, kita tahu ya area resisten terakhirnya di 2.500. Nah, untuk pergerakan besok harapan kita adalah ya ISAT kalau misalnya bisa close di atas 2.140 ya, entah itu 2.200 atau 2.150. Nah, ini sebenarnya bagus. Tandanya apa? Tandanya kita tahu bahwa si MA100 di sini direspon dan ya ISAT masih bisa mempertahankan harganya gitu ya. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata Mas drop, nah ya udah invalidasi nih. Itu berarti teman-teman bisa anggap ini double top dan ada potensi untuk lanjut turun. Gitu. Nah, sekarang kita tinggal cek nih, flow-nya gimana nih untuk si ISAT. Oh, ISAT ternyata asing buang terus nih dari tanggal 9 sampai tanggal dari tanggal 2 sampai tanggal 6. Nah, sebenarnya dari tanggal 23 Januari juga udah outflow terus nih asingnya. Jadi gimana? Jadi karena dia outflow terus, pantau dulu nih ISAT gitu ya. Belum bisa, karena kita belum bisa ngambil kesimpulan nih. Rasa-rasanya masih ada potensi untuk turun. Nah, DX-nya tiba-tiba akum ya, menarik nih. Menarik. Cek tanggal 6 dulu, DX BK masuk, ada NI. Nah, ini kayaknya DX-nya, soalnya jarang ya teman-teman ya. DX tuh, nih gini. Jadi teman-teman lihat asingnya outflow, tapi teman-teman tiba-tiba lihat. Nah, ini tiba-tiba ngelihat bahwa ini kenapa DX tiba-tiba masuk gitu ya, misalnya akum. Terus teman-teman lihat juga, oh ya ini dari 2 Februari DX-nya ternyata akum jauh lebih besar dari KZ. Nah, habis ada DX ya, di Bahana, NI siapa NI? NI, BNI ya. Oh, kok BUMN semua yang masuk? Gitu kan. Nah, ini tanda-tanda ada liquidity dari Danantara. Gitu ya. Ntar mabar ya kalau udah capek yaping. Gitu, teman-teman. Jadi, ini menarik nih, dipantau ya, si ISAT. Ada DX masuk akum. At least kita tahu ya, ketika barang itu dibuang, yang nampungin siapa? Nih, siapa nih pemain yang akan bermain? Siapa nih yang majority akan pegang barang? Nah, ya udah di sini ditunggu dulu aja. Kalau misalnya mau melakukan as a day trade, apakah bisa? Ya ini sebenarnya bisa. Gitu. Kenapa? Karena kalau acuannya benar-benar technical analysis gitu ya, ya di sini MA100-nya bikin ekor terus mantul lagi ya besok apakah ada potensi naik? Ya ini bisa. Nah, konfirmasi lagi aja pakai MA5, MA5, MA10. Nih. Oke, nah ini MA10, nah ini deket nih. Tandanya besok nih ada potensi untuk lanjut naik. Either 3-4% harusnya teman-teman bisa dapat nih untuk pagi gitu ya. Kok bisa tahu Mas? Ya possibility ya, probabilitas ya lagi-lagi ya. Kalau misalnya di IHSG-nya drop ya most likely ISAT juga drop gitu. Tapi kalau terlihat dari technical ya ini sebenarnya setup yang lumayan oke untuk teman-teman ngambil day trade gitu ya. Ini stochastic slow juga area oversold gitu ya. Cukup menarik lah. Oke, gitu aja buat ISAT. Next lagi EXCL. Nah, jadi untuk kayak gini nih, teman-teman udah dapat nih beberapa rekomendasi teman-teman sendiri gitu ya. Nah, EXCL lanjutnya, nah ini juga, ini sebenarnya ini saham bagus ya. Sejujurnya ini saham bagus. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya nih, let's say besok udah baik-baik aja. Ini untuk kita ambil target harga, ini enak banget nih. Ini langsung ngambil di 4.400. Nih, dari sini aja upside potensialnya 54%. Kenapa? Karena EXCL ya ini berfundamental gitu ya. Coba cek First Media, coba cek XL gimana gitu kan. Si dia ya. Sebenarnya kenapa tak bilang murah, harusnya sih
kalau internet dia udah agak-agak kayak IndiHome ya, udah kayak Telkom punya, udah ada dominasi, harusnya sih bisa naiknya lebih cepet gitu ya. Nah, ini nanti kita lihat nih. Nah, di sini teman-teman lihat bottom-nya, bukan bottom ya, area support berikutnya adalah di 2.750. Kenapa nih area kuat nih? Nah, ini lihat ya, gap-gap-nya udah ketutup nih di sini nih. Nah, gitu ya, padahal nih jauh banget nih ya. Di sini pas dia lagi buang siapa ya? Bukan buang, apa namanya? Divestasi siapa namanya? Axiata ya, gitu kan. Nah, jadi berikutnya apakah masih ada potensi turun dari XCL? Ya ini masih ya. Targetnya ke 2750 dulu, seandainya 2750 selesai, ya mungkin ke 2600 atau next-nya mungkin ke 2380 ya. Ini terdalamnya nih, ini terdalamnya di sini. Gitu. Tapi untuk sementara kita lihat 2750 dulu. Nah, nanti tinggal teman-teman lihat, oh EXCL nih udah murah nih. Turun udah 40% ya, bawahnya hampir 40%. Tapi kalau masih dibawa turun lagi ya menarik gitu jadinya. Nah, tinggal dilihat fundamentalnya gimana nih, solid gak? Soalnya based on price action di sini gap-nya masih banyak nih yang harus dilunasi gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat flow-nya nih. Foreign flow daripada si XCL gitu ya. Nah, lihat. Ini menarik. Kenapa? Karena ketika harganya turun, asingnya mau beli gitu ya. Apalagi dia nggak ikutan MSCI. Tandanya bagus nggak? Ya bagus gitu. Kenapa bagus? Karena ya si bro ini tidak berdampak ya. Tidak terdampak dari MSCI secara langsung gitu. Kalau misalnya teman-teman ngomongin yang udah masuk, misalnya kayak BBCA, itu masih ada potensi untuk capital outflow nggak? Masih ada gitu ya. Karena ya bro itu ada di MSCI Global Standard ya. Global Standard dia masuk. Jadi untuk dia kena capital outflow tuh masih berpotensi. Gitu. Nah, terus untuk inflow gitu kan dari asing ya, ini sebenarnya untuk si XCL bagus gitu ya. Teman-teman lihat harganya turun, tapi asingnya masuk terus. Tandanya apa? Ketika harganya turun, foreign-nya masih mau akumulasi gitu ya. Jadi untuk sekarang ya di 2026 ini yang kita lihat dua sebenarnya. Asing sama Danantara kira-kira kita tebak nih masuk di mana. Kenapa? Karena ya buat buat fund ya sebesar Danantara ataupun pension fund ya, Dapen, dana pensiun, itu ini adalah sebuah opportunity di mana mereka bisa masuk gede-gedean gitu ya. Karena dari dividennya itu juga harusnya gede kalau mereka memang mengalokasikan modalnya miliaran gitu ya. Apalagi peraturan dana pensiun terbaru itu kan Dapen bisa bisa ngambil di equity market sekitar 20% daripada mereka punya portfolio kan. Jadi eh, kita coba menelisik lah kira-kira yang udah murah-murah dan yang berpotensi ya diambil sama Danantara nih yang mana gitu. Nah, LQ45 apalagi ini juga LQ45 gitu ya. Nah, jadi lanjut kita udah lihat wah akum semua nih gitu kan. Terutama pas tanggal 2, 3 ya, pas market crash dia juga akum. Nah, sekarang tinggal kita lihat EXCL. Nah, EXCL dari seminggu ya, dari tanggal 2 sampai tanggal 6, kita lihat asingnya masih ada yang akum nih. ZP, AK, XL, BK. Meskipun ada XL, YP, sama XC. Jadi baiknya gimana? Baiknya ya tunggu dulu gitu ya. Jadi nggak selalu ketika asingnya itu gede, langsung di harga langsung naik, ya nggak juga gitu. Tapi ya at least teman-teman tahu, oh ini asing masih ada yang mau beli nih. Gitu. Nah, buang barangnya DX ternyata. DX, PD, NI, BB, Mamang Guyur, DH. Nah, masih wait and see lah teman-teman ya. Cek lagi tanggal 6. Nah, tanggal 6 CC masuk ya, CC masuk, BK, YU sama AK. Ini retail udah capek belum? BB, XL, YP sama XC. Udah mulai capek ya, tapi buangannya belum terlalu gede. Gitu. Jadi pantau-pantau lah untuk si EXCL gimana. Nah, kalau dibilang Danantara pakai CC ya nggak selalu ya, nggak selalu. Ingat, mereka pasti pakainya BUMN semua. Nggak pasti sih, majority pasti akan pakainya BUMN. Gitu ya. Nah, jadi yang CC bukan mandiri doang ya, banyak ya. Gitu. Itu ya, teman-teman ya. Nah, tadi yang nanyain WiFi ya, cek aja di Ucup. Ya. Cek aja di Ucup, biar bisa di rewind gitu kan. Mana nih? Ah nih, cek di sini ya. Ini live juga di sini. Ya kok misalnya kelewat bisa ngecek. Gitu aja. Next, MTech. Oh iya, jadi kok gini.
satu lagi. Si XL bisa naik nggak? Ya bisa aja. Next targetnya sebenarnya nggak muluk-muluk dulu nih. Kenain EMA 100 aja deh. 3.000 udah. Bisa nggak? Kalau bisa, nah tandanya kita lihat, wah ini positif nih. Berpotensi. Ternyata bottomnya di 2.750 gitu ya. Meskipun nggak sempat kena. Gitu. Ini kayaknya gap deh ini deh. Ini juga gap nih kan. Betul kan? Ini gap nih ke sini nih. Nah nih. Oke lah. Nah, jadi kalau misalnya pengen ngantri-ngantri ya, besok ordernya di bawah nih. Ya, dia kan minusnya jadi 1%, drop lagi, besok drop juga masih ada potensi. Kalau mau coba ngantri 2750, 2760 juga bisa gitu ya. Gitu, teman-teman ya. Lanjut, MTEK. Ini MTEK, SCMA, oke MTEK ya. MTEK. Nah, MTEK juga sama nih. Ini kan drop ya kalau dari ATH ya, 50% ya. 50%, nah teman-teman lihat nih, 54-55%, dia langsung ngapain? Dia langsung technical rebound nih di sini ya. Nah, sebenarnya yang Mas mau lihat adalah ini masih ada satu area yang belum dia hinggapi gitu ya. Nah, itu di sini nih. Nah, nih. Sini. Harusnya makan dulu nih dia nih ke 700-an ya sebelum naik lagi. Nah, jadi untuk sekarang ya objektif aja gitu, teman-teman. Nah, untuk pergerakan harganya kan dilihat nih, ini masih turun ya. Masih turun ya, dia create di sini ya. Lower high, turun lagi, naik dikit, dibawa turun lagi, lihat turun sini, bawa naik. Nah, ini ada potensi untuk turun lagi ya. Hati-hati. Dengan catatan apa? Dengan catatan dia itu di hari Senin atau beberapa hari kemudian harganya itu closing di bawah 830 nih. Nah, ini berpotensi si bro ini makin turun ke bawah. Tapi dengan kita melihat 760 di sini sebagai support yang disentuh dan harganya kembali naik gitu ya. Nah, ini sebenarnya potensi untuk dia rebound ada nggak? Ini masih ada. Jadi yang diperhatikan apa? Yang diperhatikan 830-nya. Nah, kan kita ibaratnya nggak tahu nih mau dibawa kemana dan kondisi masih cenderung lebih bearish. Jadi ya ditunggu dulu 830. Seandainya masih bisa turun di bawah 830 ya ini harusnya teman-teman seneng gitu ya. Lah kok seneng mas? Ya yang belum punya barang di sini ya seneng. Kenapa? Karena saya dikasih harga yang lebih murah gitu ya untuk target yang akan datang gitu ya. Tapi pantau juga fundamentalnya karena paling enak sebenarnya untuk melihat saham-saham kayak gini ada backingan fundamentalnya ya gitu. Kurang lebih begitu nih untuk si MTEK. Nah, tapi kalau misalnya MTEK besok Senin juga udah mulai sideways, terus nggak lama dia naik, ya udah kita udah tahu, oh ini daerah-daerah 830 ternyata bottom ya 830 sampai 1000 gitu. Jadi udah mulai ngelihat, udah pada murah gitu kan. Jadi kalau masih belum yakin ya stay cash dulu teman-teman ya. Itu untuk MTEK, kita masuk ke foreign flow-nya dulu. Mana nih? MTEK. Nah, ini juga salah satunya ya, MTEK. Nah, ini MTEK kan belum apa ya, belum kelihatan ada akumulasi nih dari asing. Nah, ini berulangannya berturut-turut dari tanggal 30 sampai tanggal 6. Gitu kan. Dihitung lah berapa nih total net outflow-nya. Jadi ya puluhan M lah gitu kan. Jadi ya sekarang nunggu dulu nih, masih wait and see. Nah, kita lihat ternyata tanggal 6-nya ngapain? Tanggal 6-nya retailnya ada. Retailnya beli paling banyak, satu. Terus yang kedua, KZ juga nih. KZ juga beli. Ada RI, ada DR, ada YU. Nah, buang barang masih gede dari AK dan ZP. Nah, sekarang kita mundurin lagi. Kita mundurin dari seminggu ya, tanggal 2. Kita coba cek. Oh, ada yang makan nih. Ternyata seminggu terakhir ya. Ada AZ, OD, KJ, XL-nya ternyata seminggu terakhir barangnya udah mulai kecil. Ada NI juga nih. Ada NI. Lihat yang buang barang, ada CC, ada AK, ada ZP. Jadi benar, asingnya masih buang barang. Terus, siapa nih? XL, XC, sama YP-nya barangnya udah mulai mengecil gitu ya. Nah, lebih enak sebenarnya teman-teman lihat dari tanggal 27 pas market crash. Lihat yang beli siapa? OD, NI, CC. Menarik nggak BUMN semua? BRI Sekuritas, BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas nih yang beli nih, tiga-tiganya. Menarik nggak? Menarik ya? Gitu. Ini ada RX asing ya, XC,
retail. Jadi selama dari market crash di sini kagak ada retail yang masuk gitu ya. Kita lihat majority asingnya buang, XL di kanan ya, netnya, net sell selama dari crash kemarin, and then kita lihat XY sama YP-nya masih ada barang, jumlahnya tapi nggak begitu banyak, gitu. Nah, kalau misalnya fundamental bagus, profitnya juga cukup, ya bisa tuh mulai titip sendal, nanti harganya dibanting lagi turun ke bawah, masuk tipis-tipis gitu ya. Gitu. Harusnya sih kalau dia backed by fundamental, relatif aman ya, gitu. Jadi ini kita sekarang hidup pada time frame bearish-nya ya, kurang lebih ya paling sampai Maret dan juga April gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat Mei-nya udah bagus, MSCI udah mau masuk lagi ya, I think start rally lagi nih dari first half ya, 2026 gitu. Oke, gitu ya. Harga rata-rata bandar berapa? Nggak terlalu penting sih sebenarnya harga rata-rata bandar ya, karena capek ngitungnya. Harus di tektok-tektokin lagi, harus dihitung. Gitu. At least teman-teman ngelihat aja. Selama seminggu, 2 minggu ada yang inflow masuk nggak? Sebulannya gimana? Terus dilihat, harga udah turun belum? Nah, kalau sekali lagi dibawa turun, nah ini bisa teman-teman consider buat masuk. Buat yang teknikalnya udah advance gitu ya, coba hitung nih pakai Elliott Wave di sini udah dari sini sampai ke sini nih udah wave berapa. Nah, ini enak nih. Udah selesai wave 5 ya udah silakan entry gede. Gitu ya. Oke, so itu untuk MTech. Menarik banget ya. Jadi dari crash kita lihat nih, ya belanja nih. ODNICC. Ya, DX-nya nggak ada sayangnya. Gitu. Tapi ya YTTA aja lah teman-teman ya. Karena kayaknya nggak semua nebak-nebak ya. Gitu. Karena aku coba ceknya dari ini ya, kayak si keterangannya Pandu ya. Oh iya, keterangannya Pandu udah kayak temen aja ya. Keterangannya Danantara katanya dia masuknya LQ45, berfundamental, terus kemudian dia masuknya dari manajer investasi ya. Jadi duitnya dikasih ke MI nih, kelola. Jadi MI-nya siapa? Ya pasti BUMN lagi kan. CMA ya, next. Ntar ya, ini masih infrastruktur ya, bentar lagi ke Big Banks. Jadi ditunggu dulu aja. Kalau tadi ketinggalan cek di Ucup, so SCMA ya, SCMA. Nah, SMA juga sama ya, ini kecenderungannya masih bearish ya, kita coba lihat aja besok bagaimana di 234, apakah di Senin yang indah besok itu masih ada potensi untuk lanjut turun, atau dia bisa tetap stay di atas 234. Kalau dia bisa stay di 234 ya selama beberapa lama gitu kan, terus habis itu naik ke 294, maka di sini kita bisa lihat nih, oh nih higher low-nya udah kebentuk nih dari previous low gitu kan. Tadinya apa? Oh ini udah reversalnya solid gitu ya. Tapi selama kita belum melihat hal tersebut, ya di sini sebenarnya ada kelanjutan untuk si SMA ini turun. Kenapa? Karena dari strukturnya teman-teman lihat ketika dia dibawa turun ya, create lower high, terus ya di sini agak sedikit konsolidasi lah. Nah, habis di sini ya dibawa turun, nah nih kan dibawa naik nih. Nah, kalau dia bisa begini bagus, tapi ya ingat kalau ternyata justru ya ketika dibawa turun begini, di sini naik, nah ini sebenarnya ada potensi untuk lanjut turun lagi, gitu. Sebenarnya cara lihatnya juga bisa lihat untuk next penurunannya, ini bisa dilihat pakai Fibonacci retracement juga sebenarnya gitu ya. Nah, ini satu swing gitu ya, bentar nih. Ini kalau kita anggap satu swing gitu kan ke atas, kita cari target ke bawah ya tinggal begini aja. Nah, terus yang lain 1,6 ya. Nah ini ya 1,6. Kayaknya jauh nih. Nggak dapet kayaknya 1,2. 150, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Kayaknya nggak mungkin. Gitu. Tapi ya sementara lah teman-teman ya. Sementara kita lihat ya kalau misalnya ntar jadi bearish lagi. Jadi makin bearish lagi ya. Nah, jadi kalau misalnya di 234 ya possibility untuk turun ke support berikutnya ini ke 200 nih gitu. Jadi pantau dulu. Karena kan masih di bawah EMA 100 juga. Nah, sekarang tinggal kita lihat nih ada akumulasi apa enggak. SMA. Nah, ini nih yang kelihatan juga masih kurang menarik ya. Jadi ketika teman-teman lihat harganya naik tinggi, tapi asingnya buang tinggi, nah itu harus dipantau tuh. Dia punya kecenderungan untuk sebenarnya turun gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya yang makan retail terutama ya, nah itu biasanya harganya bisa makin drop.
Nah, itu besoknya kan drop kan 8%, asingnya buang lagi 4M. Nah, terus cek lagi ya untuk SMA. Untuk SMA ya dari crash kemarin, nah ini CC beli, BK beli, RF beli. Nah, tapi XL, XC masih ada gitu kan. Tuh kalau dari crash yang jualan siapa? Yang jualan YU, PD, NI, ZP. Nah, ini agak sedikit mix lah ya. CC beli, NI-nya buang barang. Sekarang kita cek duar tanggal 2 ya, dari 2 sampai tanggal 6. Oh, CC masuk lagi. Ada X-nya, ada XL, tapi jumlah belinya nggak sebanyak CC. Jadi ya kalau dibilang dan antara belanja, kayaknya sih belanja ya, betul ya. Tapi kita nggak tahu aja nih, dia itunya apa ya? Dia apakah punya dia gabung dengan manajer investasi atau produk reksadana lah ya, atau gabung sama produk reksadana, atau dia benar-benar bikin fund-nya sendiri gitu ya. Dia pecah fund-nya sendiri. Kalau dia pecah ya kita nggak bisa track gitu. Tapi kalau misalnya ada indikasi si Danantara itu masuk reksadana, ya itu pasti kelihatan ya tiba-tiba kepompa ya aset under management-nya gitu. AUM-nya loncat. Nah, ini YU, ZP, sama BQ ya. Buang barang. Kita coba cek tanggal 6-nya. Nah, ini XL, XC ya. Jadi pantau dulu ya, jangan sampai kena jebak. Kalau harganya nanti udah drop lagi, ya ini udah enak lah buat teman-teman ngambil barangnya gitu. Harusnya sih, kayaknya diriku salah ya. Harusnya kalau ngambil sini, nextnya ke kemana? Harusnya kayaknya tak ambilnya dari sini sih, harusnya ya. Ah, ini dia. 158. Betul sekali. Ah, ya. Oke. Betul. Nah, itu tadi baru legit tuh. 158. Nah, ini kalau per gap-gapan juga ada nih. Ya 182 nih ada gap juga. Jadi kita lihat beberapa possibility sampai harga berapa sih kira-kira dia turun gitu kan. Sementara teman-teman juga siapin cash-nya nih. Wah, kalau misalnya turun berarti enak banget nih saya buat akumulasi lebih banyak gitu ya. Tapi untuk sementara sampai 200 dulu deh, baru nanti kita update lagi ya. Gitu. Tapi ingat ya, potensi untuk naik juga tetap ada, jangan jadi bearish banget ya. Jadi kita di sini nunggu nih. Nih turunnya sampai mana biar kita serok gitu ya. Gitu. Top broker kemarin dan antara fix. Oke, thank you infonya. Next Doh ya. Nah, untuk Doh CC, nah kalau dibilang fix ya harusnya kan udah tahu lah ya kira-kira apa. Tapi itu tadi, kita kan nggak tahu, dia tidak menginformasikan secara jelas. Jadi apa yang Mas Emon sampaikan udah pasti nggak 100% betul gitu ya, sudah pasti ada salahnya gitu kan. Tapi ya menanggapi begitu ya tahu lah ya proses BUMN kita gimana kan. BUMN pasti ngasih project ke BUMN gitu kan. Dan antara apa? Ya gabungan-gabungan dari ini juga kan. Gitu. Jadi ya kalau dibilang CC ada betulnya juga gitu ya. Tapi CC juga teman-teman harus ingat, CC juga ini sebenarnya ada asing juga ya. Ada korporasi juga nih, ada corporate juga, terus ada asing juga gitu ya. Gitu. Jadi nggak se even sebelum Danantara itu masuk ya CC juga ada corporate ya gitu. Jadi dia ada asingnya juga gede gitu ya. Tambah Danantara lagi ya menarik jadinya. Gitu. Itu ya caranya. Oke, so Doh ya. Nah, balik lagi ya, kalau misalnya Doh teman-teman sahamnya nggak begitu tahu, ya saran Mas Emon agak sedikit dihindari dulu gitu ya. Kenapa? Karena ya gampang lah untuk turun lebih jauh gitu. Nah, di sini 170 ya tak kasih ini ya, tak kasih area support waktu kemarin ternyata dijebol. Nah, ini tak kasih aja nih di sini nih. Jadi area resisten ya, ini ya 177. Kenapa Mas? Ya di sini ada gap nih. Nah, ada gap yang belum disentuh. Nah, next-nya bagaimana? Karena di sini sebenarnya lebih banyak pelemahan yang terjadi dan juga reject EMA 100 ya, reject 170. Di sini ada potensi untuk turun lagi ke bawah nih. Si yang namanya Doh gitu ya. Pantaunya di mana? Pantau di 163. Kalau 163-nya jebol, nah ini tandanya next target atau next supportnya ada di 132. Nah, sebenarnya dalam pergerakan Doh beberapa hari ke depan, kalaupun masih ada di 163,
ini tetap ada potensi untuk naik ke atas. Jadi lebih sedikit kita tahu, oh ini kalau dia pause ya, atau secara movement-nya dia pause atau dia nggak bergerak, kita bilangnya dia sideways. Dan di sini ada potensi untuk dia sebenarnya naik lagi gitu ya. Tapi ya nanti kita lihat flow-nya bagaimana. Portomo apa namanya nyangkut? Ya nyangkut lah, udah jelas ya. Mas Simon juga retail teman-teman. Doh ya. Doh. Jadi tenang aja, kita sama kok. Orang digebernya begitu ya siapa yang nggak nyangkut ya? Gitu. Nah, jadi doh ya yang agak cukup menarik, apa yang agak cukup menarik, ya kita udah ngelihat tanggal 23 sampai tanggal 6 ya memang ada buangan ya kayak 5M, 1M, 792 juta. Tapi ya overall teman-teman lihat, oh ya ini masih akum nih gitu. Jadi apakah ada potensi untuk naik? Ya ditunggu, tapi at least kalau misalnya kita ngelihat asingnya mulai akum kayaknya menarik ya. Nah, jadi untuk tanggal 6 kita lihat Aku, ZP, BK, CC masuk gitu ya. Ini retailnya ada XC di sini. Buang barang siapa? XL sama YP. Jadi kalau misalnya begini ya potensi untuk naik itu ada ya. Ada, tapi kalau mau cobain besok buat day trade gitu ya. Case-nya buat day trade ya. Itu jangan sampai lewat dari 163. Sorry, bukan 163, 154 ya. Nah, kok sama gitu ya, 154. Nah, ini ya, sorry ralat ya, 154. 154 ya reject, nah teman-teman harus buang karena ada potensi untuk lanjut turun ke 132 gitu. Itu ya untuk si doh ya. Ini koreksi ya jauh lah ya. 56% nih sampai bawah. Gitu. Oke, jadi jangan FOMO, teman-teman. Kita lanjut tower ya. Set. Nah, tower, TOWR, nah ini salah satu yang agak-agak menyakitkan ya. Udah lama-lama nunggu di sini akumulasi kan, dibawa naik, duar jatuh lagi. Nah, untuk si yang namanya tower, teman-teman ya, ini sebenarnya agak sedikit jadinya bearish. Kenapa? Karena ya ini MA100 2 kali rejected ya, di sini reject gitu kan. Tandanya apa? Tandanya memang harganya nggak kuat nih buat nanjak lagi ke atas gitu ya. Kenapa MA100? Karena di sini dihitung berdasarkan rata-rata 100 hari bursa gitu ya. Gitu. Jadi 100 hari berarti Senin sampai Jumat ya dikumpulin sampai 100 gitu ya. Kurang lebih 5 bulan lah ya, 5 sampai 6 bulan. Gitu. Jadi ya karena dia nggak bisa di sini, nah ya turun lagi. Nah, sebenarnya kalau teman-teman cek di sebelum-sebelumnya 525 itu adalah area kuat untuk yang namanya tower itu untuk sideways gitu ya, kecenderungannya. Nah, di sini apa? Tandanya ada potensi untuk naik. Tapi sementara ini ya kita ngelihat kondisi kayak begini, ya harus wait and see dulu nih. Gitu ya. Jadi kalau misalnya semisal yang namanya tower itu dalam beberapa hari ke depan masih kuat nih ya, closing-nya ya, fokus pada close-nya. Close-nya di atas 525, maka sebenarnya potensi untuk dia lanjut masih ada nih. Nah, jadi kalau dia close-nya stay di atas 525 terus, nah nanti kita dilihat di sini ada yang akum nggak gitu ya. Kalau misalnya ada yang akum bagus nggak? Ya bagus. Tandanya memang, oh area 525 ini direspon sebagai support yang kuat gitu. Sekarang kita cek dulu aja untuk yang namanya siapa nih? Tower ya. Nah, wah, Tower ternyata buang barang terus nih. Dari tanggal 28 sampai dari tanggal 28 Januari sampai tanggal 6. Jadi apa? Jadi masih wait and see nih ternyata ya. Supaya teman-teman bisa dapat harga yang di bawah gitu kan. Nah, ternyata Tower yang jatuh kayak gitu, yang nampung SQ. Kayaknya TOWR tuh punya grup ini ya, grupnya Jarum ya kalau nggak salah ya. Kalau salah kasih tahu ya. Inet udah pertama. Jadi cek di Ucup. SQ, PD, ya kan, SQ buang barang, SQ-nya akum nih tanggal kemarin, YU sama BK buang. At least kita tahu, oh, Tower harganya drop, SQ mau pegangin gitu ya, SQ mau nahan gitu. Itu dulu, terus kita coba cek tanggal 2, kayak gimana kondisinya. Nah, tanggal 2 ternyata SQ-nya beli terus nih. Nah, ini menarik nih. SQ-nya beli terus, Mas. Tandanya bagus gak? Ya bukan bagus yang kayak gimana-gimana, tapi kita lihat kecenderungannya, oh ada yang mau nampungin gitu ya. Entah itu
emang asli market maker-nya dia atau gimana nggak tahu. Tapi at least kita lihat jauhnya jomplang nih, SQ-nya makan terus gitu kan. Buang bareng ZP, AK, NI, BK, BB gitu. Jadi selama SQ-nya beberapa hari ke depan masih beli terus, tandanya kita tahu yang akum cuma dia, kayaknya yang punya dia ya. Gitu. Mungkin owner-nya nggak suka di bawah 525, who knows gitu ya. Tapi ya kalau secara struktur ya, untuk base terakhir, support terakhir ya, seandainya 525 nggak kuat ya ini, sini nih. Agak sedikit jauh ya ke 474. Jadi dipantau-pantau dulu aja nih. Ini udah gagal juga nih kan. Gagal, bawa turun lagi. Itu aja sih teman-teman ya palingan. Untuk tower, terus kita masuk ke ML, PL. Nah terakhir ada VKTR nih. Isu UOB berdampak pada emiten lain nggak bang? Selain real. Cek aja apa underwriter-nya dia apa. Nah, ini MLPL kan ini tak bersihin dulu ya. Tak remove drawingnya biar tak gambar yang baru. Jadi untuk MLPL sebenarnya balik lagi nih. Harga-harga cepek, please hati-hati teman-teman ya, harga-harga cepek. Kenapa? Karena ya gampang lah buat digoreng-goreng gitu kan. Ini MLPL free float gede nggak ya? Oke, gede. Power. Oke, gede. Menarik. Nah, jadi kita lihat dulu nih beberapa area support-support yang major-majornya ya. Major-majornya. Ini kalau dia habis di sini, ini pas banget ya. Fair value gap-nya habis. Sini. Kita jadikan support juga di 102. Terus teman-teman lihat nih untuk resist resist kuat nih kayak di sini ya. Di 135, di sini ada gap. Nanti nih ada gap di berapa nih? Ada gap di 151, terus kita lihat ini udah turun. Nah, ini nih resist kita bisa ambil nih. Kita ambil dia resistnya di sini aja nih. Itu di 114. Nah, jadi gini. Kita melihat bahwa MLPL tuh masih turun ya. Jadi sebisa mungkin jangan kekecoh teman-teman ya. Kalau ini turun, dia dibawa untuk create yang namanya lower high, nah ini ada potensi untuk turun lagi. Nah, sebenarnya yang menarik kalau dia turun nanti sampai ibaratnya 102, di sini kan kita tahu, double bottom nih. Itu kan ada potensi dia untuk naik gitu kan. Gitu dulu. Nah, tapi ya balik lagi kalau misalnya udah posisi seperti ini tunggu dulu buat si MLPL. Kalau ngomongin momentum ya udah oversold semua, tapi yang kita nggak tahu adalah ini si bro ini kapan mau naik gitu ya. Apalagi market jelek gitu kan. Jadi paling bagus investasinya apa? Menunggu atau titip sendal. Gitu ya. Kayak kita cek untuk si MLPL dari foreign flow-nya dulu. Oke lah, akum ya, tapi dikit. Tapi akumnya juga 2 hari gitu kan. Tapi ya kita nggak lihat yang yang jomplang gitu kan. Misalnya dia akum sekian, terus akum lebih gede lagi, kita nggak lihat itu. Gitu. Jadi masih wait and see dulu ya. Sementara kita lihat MLPL. Yang masuk seminggu terakhir ada YU, EP, CC ya. Ini EP nggak terlalu kenal lah ya. Coba kita kenalan dulu. EP siapa kamu? MNC ya. Nggak kenal lah. CC, SQ, YP, XC, beli. Tuh, buang barangnya siapa? XL. Nah, tapi Mamang Guyur, ZP sama HD buang. Jadi, pantau-pantau dulu. Tanggal 6-nya, ZP masuk, ada CC, ada YU juga. Belum terlalu menarik lah. Masih B aja ya. Gitu. Itu untuk MLPL. Iya, MLPL Lipo Group ya, betul ya. B aja ya sementara ini. Next-nya ke VKTR ya nih. Nah nih VKTR. Ada yang masuk nggak di VKTR nih? Bang, BNBR gimana? Nggak tahu ya. VKTR. VKTR. Nah, untuk VKTR, nih, tak hapus lah ya gambarnya biar nggak bingung. Nah, untuk VKTR gini. Iya, gimana ya ngomongnya ya? Ya kalaupun dia koreksi sampai posisi di sini, ini wajar nggak ya? Ini koreksi yang sehat. Tapi bang, udah 50% gitu. Itu ya. Jadi, ya karena kan ya logikanya aja teman-teman dari Agustus naik 1.600%. Ya kalau dia koreksi 50-60% ya sebenarnya agak wajar sih dari sini ke sini ya.
Tapi kan tinggi banget nih, ya karena ini chartnya logaritmik ya, chartnya logaritmik gitu. Nah ya udah, kita coba cari ya beberapa area-area pentingnya supaya teman-teman dapat reference nih. Nah, kalau dari Fibonacci retracement ya area paling penting sebenarnya support yang harus dia sentuh ya 565 nih. Ya, kita nggak tahu ya bisa apa enggak. Ini dan juga di sini ini gap down diisi ya. Ini gap down diisi. Ini kan fair value gap jadinya. Ini gap, ini ada gap nggak? Nggak ada. Udah kita taruh aja sebuah harga ya. Jadi untuk yang namanya si VKTR, nah nih support paling kuatnya ya, support yang menjaga untuk dia tetap naik adalah di 565. Tolak ukur satu laginya apa Mas? Tolak ukurnya adalah MA100. Gitu, gitu ya. Rata-rata 5 atau 5 sampai 6 bulannya dia lah. Gitu kan. Nah, tuh. Karena rata-rata berarti rata-rata 100 hari bursa kan, 100 hari bursa. Nah, jadi Nah, jadi idealnya sih nyentuh dulu sini ya. Karena ini juga kalau teman-teman lihat nih, ini kan sebenarnya pernah jadi resist ya. Di sini pernah jadi resist, ya kan? Di sini rejection, habis itu dia makan 2 candle, habis itu naik gitu kan, breakout. Jadi sebenarnya potensi waktu dia naik di sini ini harusnya disentuh dulu idealnya gitu, secara teoritis gitu ya. Teori teknikalnya seperti itu. Jadi apa? Jadi ya kalau nanti ya jeleknya si bro ini turun ke 565, ya teman-teman udah tahu, oh ya ini wajar. Gitu ya. Seandainya nih, gitu. Sekarang kita lihat, karena sebenarnya agak nggak mungkin ya ketarik lagi sekitar 20-29% gitu kan. Sekarang kita lihat beberapa areanya gitu. Nah, di sini kita spot, oh iya nih, di sini ada gap. Nah, kayak Mas Emon sering mention dulu, yang namanya gap itu adalah bisa teman-teman jadikan target harga. Kalau misalnya nanti harganya udah mulai agak-agak bottom gitu ya, oh kita tahu nih, ini gapnya di sini gitu kan. Dia bawa turun, berarti di nah ini gap tinggi sih, ini gapnya tinggi sih ya. Dia close-nya 2000, dia close-nya di 12.295, terus open-nya langsung 1100. Berarti ini gapnya segini nih. Nah, ini gapnya segini nih. Nah, ini kayaknya tak tandain dulu deh. Ini gap di sini dulu ya. Gap untuk ngambil area berapa nih? Untuk ngambil area 105 sama satu lagi buat ngambil untuk based on closing price di harga 1300. Nah, kalau untuk VKTR, kalau teman-teman suka dengan itunya ya dipantau ya. Dalam artian dia masih jalan nggak ininya proyeknya dengan pemerintah ya, yang bus ini ya, bus TJ yang listrik ya. Kan kalau di jalan bisa teman-teman lihat tuh, makanya VKTR gitu ya. Bang mau tanya, kenapa itu dianggap utang ya? Karena secara teknikal ya harga itu harus beruntun teman-teman ya, harus beruntun ya kan, harus masuk. Jadi gap itu tuh artinya adalah kekosongan pergerakan harga. Jadi yang namanya gap nih, kayak misalnya simpelnya nih, di sini tandanya apa? Tandanya tidak ada buyer atau seller yang bermain di harga ini. Jadi secara teknikal ini, secara teoritis ya, ini tuh harus diisi gitu. Jadi kalau kita bilangnya gampangnya apa Mas? Ya gap itu adalah hutang gitu ya. Gap itu adalah hutang ya di harga segitu. Ya, ini harus dipenuhi nih. Harus ada transaksi jual dan beli pada harga itu. Terlepas menjadi closing atau terlepas dia jadi harga open atau harga closing atau jadi body candle ataupun jadi ekor ya, dibawa naik terus dia turun lagi, itu nggak masalah. Tapi ini tetap harus diisi. Tapi dengan catatan sahamnya ya sebisa mungkin harus liquid gitu ya. Jadi teman-teman berharap dia naik tuh masih bisa. Kalau nggak liquid gimana ya? Sulit gitu ya. Ya kayak misalnya contohnya Dada gitu ya. Dada kan nggak mungkin tuh dibawa lagi ke 250. Mungkin suatu saat nanti ya probabilitasnya, tapi sangat-sangat kecil. Kalau sahamnya liquid, nah itu berpotensi akan berpotensi lebih cepat untuk didapat gitu ya. Gitu. Jadi kurang lebih begini ya. Nah, gitu. Nah, terus next-nya apa nih? Next-nya ya kita lihat lagi. Nah, ini VKTR ada rejection lagi nih di sini nih. Nah, gitu ya. Nah, ini teman-teman lihat juga nih, ini area resist nih di sini nih. Oh, di sini nih, sinilah nih. Nah, 935. Jadi kalau teman-teman ngelihat lagi di sini ya. Nah, ini kan misalnya drop.
sampai sini, terus di bawah naik. Nah, ini ada potensi turun nggak? Ya ini ada nih, karena reject tadi ya. Rejection di area 935. Nah, next-nya di mana, Mas? Gitu ya. Next-nya di mana? Ya, coba aja pantau nih. Kita ambil satu minor support, minor support di 680. Jadi next targetnya 680, ya teman-teman lihatlah nanti. Kalau dia konsolidasi di sini, ya kita bisa lihat ini mungkin sebagai bottom-nya gitu. Kita perlu ngelihat yang namanya si VKTR create yang namanya higher low untuk memastikan bahwa tren penurunannya itu sudah reversal ya, sudah jadi kenaikan gitu. Itu dulu ya buat si VKTR. Nah, sekarang kita cek flow asingnya gimana sih Mas untuk VKTR gitu ya. Nah, ternyata 4, 5, dan 6 asingnya masih buang barang. Jadi wait and see. Nah, kita lihat nih dan antara kira-kira masuk nggak ya. Nah, dari tanggal 2 sampai tanggal 6, KI siapa ya? Kayaknya ini Samuel ya. Oh, Ciptadana. KI kayaknya II ya. Nah, secara seminggu terakhir yang masuk paling gede ada KI sama BK. Ini YP dan X. YP sama XC ya dikit lah ya, retailnya dikit. Buang barang gedean AK, AZ, CC, sama GR. Oke, XL-nya buang barang. Menarik. Coba dari tanggal 6. KI. Oke, KI, CC masuk. Ada YP, ada XC, ada XL. Tapi jumlahnya dikit ya, YP-nya lumayan gede. Nah, sekarang kita lihat. Waktu dari dia crash, siapa yang makanin barang waktu turun. Nah, ini AKBK buang ya. AKBK buang, angkanya buang gede banget. KI makan paling banyak nih waktu dia drop. Ada retail, ada NI, ada YP, ada XC juga. Jadi selama berturut-turut turun ya, yang makan paling banyak KI nih, KI sama XL. Jadi karena retailnya masih ada teman-teman ya, kecenderungannya baiknya gimana Mas? Baiknya wait and see dulu gitu ya kalau memang suka. Kalau misalnya hold-nya, Mas aku udah dapat dari harga-harga berapa nih 200 ya udah hold aja. Toh udah beggar juga gitu kan. KI underwriter-nya. Oke, thank you. Jadi ya oke lah kalau dia masih maintain harganya ya. Berarti tandanya dia maintain kan. Gitu. Sama ya dicek lagi nih, kalau misalnya nanti saham-saham bakri lainnya naik ya ini juga bisa naik nih. Gitu. Itu ya kurang lebih ya. Jadi sabar-sabar apalagi yang nyangkutnya di pucuk gitu kan. Wait and see teman-teman ya. Gitu. Oke, jadi kurang lebih update kita begitu ya dari saham yang berhubungan dengan infrastruktur lah ya. Oke.